Terus ada Mbak, saya kan tukang nyapu. Saya itu nyapu halaman Mbak. Itu nemu tai Mbak, nemu tai. Tai manusia itu loh. Jadi di jalan itu dikasih tai manusia. Ya Allah. Masih baru Mbak. Jadi sengaja ada orang membuat apa? Teror lah gitu. Teror semacam itu. Terus hebatnya seolah-olah dia nggak melakukan. Ditambah lagi dengan pembakaran sajadah saya. Yang membakar siapa? Ditunjukkan oleh auditor Irjen Kemenak. Gambarnya itu di situ ada Pak Sofyan, ada ini banyak. Padahal sajadah itu sajadah istri saya tak suruh beli di Emir Muhammad limited Mbak. Dia hanya diproduk 12 barang. Sajadah itu ciri khasnya kena rokok dikit langsung hilang. Harga langsung hilang. Itu hanya empuk sekali, hanya diproduk 12 ya. Itu harganya 48 juta. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini sajadah itu orang Indonesia belum ada yang beli. Ada catatan siapa yang beli. Itu orang Amerika. Yang beli itu sudah ada. Tokonya khusus. Romo, berarti yang melemparkan kotoran itu juga si Sopi, dugaan Sop. Saya nggak nuduh, tapi yang itu belum ketahuan, hanya pembakaran sebaja. Saya nyapu ketemu dengan tai, ya. Tai itu kotoran manusia. Terus ada bangkai, Pak. Bangkai itu nggak tahu ditaruh di mana. Saya cari bangkai di mana, karena ada teror santet yang dilakukan oleh Pak Yono. Pak Yono itu siapa lagi? Pak Yono itu Pak Sumaryono itu pemilik rumah itu. Dulu pernah saya meneng lho ya ojo motong. Engko nggak hilang. Kudu motong iki, meneng. Pak Sumaryono itu pemilik rumah yang dikontrak oleh Pak Sofyan. Pernah minta tolong kepada saya untuk menjualkan. Sudah saya tawarkan pada orang-orang. Tapi ternyata dia ngomong sama saya, rumah ini tidak saya jual. Sekarang milik Sahara berdasarkan keterangan Pak Yono. Pak Yono itu juga yang ahli ilmu santet, Pak. Dia nyantet saya. Ada videonya itu pakai tanah punden. Ini hukuman bagi Amin gitu. Jadi keliru, Mbak. Yang disantet mestinya itu Yaimin, bunyinya Amin. Jadi tolong yang bernama Amin atau Abdullah Amin Ustadz atau Gusyanto dan Ustadz Amin atau Amin Nur, Anda kena santet Pak Yono. Nah saya nggak kena. Makanya saya nggak kena, terus pura-pura kena dan marem. Maka ketika diperiksa mediasi, saya bilang, Pak Yono, tolong diobati, saya kedelek. Ada kan dalamnya itu? Itu gaya saya memecah konsentrasi Pak Yono supaya tidak melakukan praktek santet. Itu nggak berhenti, walau tak gitu kan nggak berhenti. Besoknya ada bau bangkai, Mbak. Sampai seminggu lebih ya itu, seminggu lebih. Hampir 10 hari saya nggak nemu. Terus akhirnya saya babat di atas tanah. Saya babat di Bismillah. Saya itu nggak punya rasa takut, Mbak. Santet tambah tak goleki. Oh, santet itu gak ono gitu. Ini dokter kok. Sahara ini mahasiswa S3 dokter UB. Universitas ternama loh. Lah kok mahasiswanya main dukun dan santet. Cari. Ternyata ada daging ya. Daging sapi yang sudah sangat membusuk di situ tak temukan. Bosok sekali, Pak. Baunya itu tiap sepanjang 24 jam bosok sekali. Alhamdulillah tak bakar, tak masukkan apa? Tak bakar sudah hilang sekarang. Tapi masih ada sisa-sisa. Oh, berarti semua santet itu, semua teror itu berhubungan dengan ada dugaan kepada ya, ini ya, pokoknya gini, target mereka itu adalah bagaimana saya itu pergi dari situ atau mati, itu aja loh bahasanya ya. Kenapa begitu? Karena Pak Ramin juga begitu. Pak Ramin yang itu ngamuk pada saya itu, Pak Ramin yang gini, itu ceritanya begini. Khusus Pak Ramin ya. Pada saat itu hari Minggu, Pak Sofyan sedang ngetril. Pak Sofyan ngetril, istrinya sendirian di rumah ditemani Pak Ramin. Ya saya samperin lah dia, Pak, apa ya, lupa saya. Pokoknya tak tanya lah. Dia habis menghancurkan rumah saya, nuduh itu. Oh, dia habis membuat kandang kambing, tapi berhenti kan. Pak Ramin, dia jagongan. Wanteng Pak Ramin saya itu wangi baunya. Mbak Sahara, kalau nggak salah ya, juga sedang macak wangi.
berduaan di pos. Saya lewat-lewat gitu. Ini Mbak Sahara, baunya harum wangi, ya, pakaiannya suwe kesi, ya toh. Terus Pak Ramin ganteng, padahal dia itu tukang batu, tapi gantengnya luar biasa, itu sepatunya bagus. Aku bisa melihat kalau Pak Ramin pakai celana jeans, baju batik, ya, terus minyak melipis, bau harum. Kayaknya dia itu habis minum obat kuat ya kalau ini. Ya gitu loh. Sepertinya ya. Kalau melihat wajahnya Pak Ramin itu habis minum obat kuat. Ya. Terus saya samperin, Pak Ramin, itu kandang kambingnya nggak dilanjutkan. Tak tanya baik-baik, itu ngamuk Pak. Kandang kambing apa? Loh, Pak, sampai nggak ngotot-ngotot. Itu ada cerita dari istri saya bahwa saya itu pernah seolah-olah seperti memperkosa istri saya pada saat hari akhir bukan, terakhir penyerahan bangunan rumah kepada kami. Di situ istri saya malam-malam datang, Pak Ramin masih ada di situ. Mestinya Pak Ramin pergi, tapi Pak Ramin masih ada di situ. Terus istriku cerita, Pak Ramin tuh begini-begini loh. Berarti kalau laki-laki begitu tuh boleh dikatakan diduga mau memperkosa. Saya bilang, Pak Ramin, perbuatan sampean malam-malam itu boleh dikatakan diduga memperkosa loh. Saya memperkosa, saya. Nah gitu ya. Enggak. Terus gitu, begini, terus gini. Terus istrimu bilang sama saya najis. Mbak Ines ini, Mbak Ines dikatakan katanya pernah mengatakan pada Pak. Jadi saya tuduh dia itu, bukan saya tuduh ya. Saya duga dia mau memperkosa istri saya. Dia mengalihkan, justru istrimu itu mengatakan saya najis. Terus aku bilang begini, Dok, apa pernah kamu mengatakan kepada Pak Ramin najis? Nggak pernah, nggak ada. Ada syutingannya, bukan. Saya haramkan Anda masuk di sini. Itu bukan najis, tapi dia bilang najis. Terus gini Pak, kalau ada kata-kata dari istriku mengatakan pada sampean najis, Anda tak kasih 100 juta. Langsung dia, mana 100 jutanya? Mana itu? Kejar saya. Kejar. Makanya itu terjadi tandukan itu Pak. Saya ditanduk beneran. Saya menggunakan teori psikologi bahwa kalau Anda terkena benturan, Anda harus melawannya dengan tindakan atau gerakan yang seolah mencelakai Anda yang lebih keras. Maka saya membantingkan badan saya, berharap ini tidak sakit. Walaupun itu sakit loh Mbak saya. Sakit saya. Sakitnya sini tambah sini. Kalau sini sakit karena menjatuhkan diri, sini sakit karena tandukan Pak Ramin itu. Saya tambah lagi tandukan yang ke atas ya Pak, guling-guling. Ya, itu dalam rangka itu. Pertama, yang kedua saya ingin memecah konsentrasi Pak Ramin yang saat itu sudah, menurut saya Pak Ramin ini kalau saya lawan dengan kekerasan akan terjadi, boleh jadi laki-laki sama laki-laki bunuhan. Maka saya menggunakan teori memecah konsentrasi dengan gaya berguling-guling itu.